Drawing fase gugur 16 besar Liga Champions 2024-2025 menghasilkan beberapa gelaran big match yang sayang untuk dilewatkan tiap detiknya. Salah satunya adalah pertemuan dua pemimpin klasemen di Liga domestik masing-masing antara Paris Saint-Germain melawan Liverpool. Kedua tim saling bertatap muka di pentas Eropa dengan status sedang di atas angin dari para rival. PSG seperti biasa tanpa perlawanan berarti dari peserta Liga Petani. Sedangkan Liverpool semakin melebarkan jarak poin dengan 19 penghuni lain di Liga berlogo singa. Berpeluang besar untuk menamatkan Liga di negara mereka musim ini membuat Le Parisien dan The Cop kini mengincar target trofi lain untuk menggenapi pencapaian, termasuk si kuping besar. Satu di antara mereka terpaksa harus mengubur mimpi tersebut jika tumbang. Selengkapnya akan kita bahas. Namun sebelum itu kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Tidak ada perbedaan mencolok dari aksi PSG di hajatan Ligue 1 musim ini. Meskipun telah ditinggal oleh Kylian Kiki Mbappe ke Valdebebas, mereka tetap saja melakoni pertandingan demi pertandingan dengan lancar jaya, selayaknya di musim-musim sebelumnya. Sepertinya kehilangan sang mega bintang sekaligus top skor sepanjang masa bukanlah halangan bagi klub asal ibu kota Prancis untuk tetap tampil superior. Fakta di lapangan berbicara bahwa PSG masih memuncaki klasemen Ligue 1 hingga jorne ke-23 dengan hasil 18 kemenangan, 5 seri dan masih belum ada satupun lawan yang berhasil mempecundangi anak didik Luis Enrique, sekalipun itu Olympique Marseille, Olympique Lyon, Lille maupun AS Monaco. Sepeninggal Mbappe yang angkat koper ke Spanyol, PSG mengandalkan Ousmane Dembele dan Bradley Barcola sebagai pemain kunci di sektor serang. Sejauh ini keduanya mampu membayar kepercayaan yang diberikan Enrique dengan menunjukkan performa yang on fire di panggung Liga. Musim 2024-2025 sepertinya adalah titik balik bagi karir Dembele, sebab ia seperti kembali ke fitrah sebagai penyerang yang akrab dengan gol. Sempat tertutup oleh bayang-bayang Mbappe, Dembele kini banjir pujian dari para fans setelah menjelma sebagai top skor sementara bagi PSG di Ligue 1 dengan 17 gol. Dembele bersaing dengan ex-striker Manchester United Mason Greenwood yang menempel ketat dengan 14 gol. Henggangnya Mbappe juga membuka berkah bagi Bradley Barcola. Datang dari Lyon musim lalu dengan mahar cukup mahal untuk ukuran pemain 22 tahun, talenta keturunan Prancis Togo akhirnya sanggup membuktikan kualitasnya. Duduk di posisi kedua top skor bagi PSG dengan 11 gol sudah cukup membuat Barcola jadi buah bibir dan digadang akan jadi ikon masa depan PSG. Selain Dembele dan Barcola, peran serta pemain lain juga amat berpengaruh terhadap kokohnya PSG di tangga nomor 1. Ada Gonzalo Ramos yang impresif sebagai pelapis utama Dembele, Vitinha yang cerdik mengorkestrasi barisan tengah, Lee Kang-in yang debak sebagai winger, hingga Achraf Hakimi yang bukan hanya taktis mengawal pertahanan, tetapi juga bisa menyumbang gol kemenangan. Dengan kondisi skuad yang kompak satu sama lain, PSG punya kans untuk menyapu bersih sisa laga di Ligue 1 tanpa noda hitam kekalahan. Praktis tinggal tersisa Lille dan Marseille yang berpotensi menghalangi upaya klub yang bermarkas di Parc des Princes. Jika berhasil memastikan status unbeaten, nama Luis Enrique akan diukir dalam Hall of Fame sebagai manajer PSG pertama yang melakukannya. Sementara dari sisi lawan, sudah 4 bulan Liverpool menggigil kedinginan di puncak klasemen Premier League setelah mengkudeta tahta Manchester City. Pasukan Arne Slot merebut pucuk pimpinan mulai game week ke-10 pada November 2024 setelah membungkam Brighton di Anfield dan di waktu bersamaan The Sky Blues terjungkal oleh Bournemouth pimpinan Andoni Iraola. Sejak saat itu laju Merseyside Merah bertambah ngebut dan mulai tidak terbendung. Terbaru, Mohamed Salah CS memperlebar gap dalam perburuan titel menjadi 13 poin pasca menggulung Newcastle United 2-0 di kandang.
Dengan hasil tersebut, deretan pesaing terdekat seperti Arsenal, Nottingham Forest, dan Manchester City semakin dibuat was-was karena peluang untuk menggapai juara semakin terjal. Aksi jagoan Liverbird terlampau konsisten. Terengginasnya Liverpool khususnya di kancah Liga kali ini adalah sebuah anomali. Sebelum musim 2024-2025 bergulir, ramai bermunculan anggapan kalau rival sekota Everton ini akan menemui halang rintang. Alasannya, Liverpool sedang dalam transisi dari era Renaissance yang bergelimang trofi dan puja-puji bersama Jurgen Klopp menuju rezim si botak gemoy Arne Slot yang baru mendarat dari Belanda. Belum lagi aktivitas pasif Liverpool di lantai bursa transfer musim panas 2024 membuat kedalaman skuad rumpang. Liverpool diprediksi tidak begitu mencolok, apalagi ikut nimbrung dalam perlombaan sprint menuju gelar Liga. Entah mendapat kekuatan dahsyat dari mana, Arne Slot berjaya membungkam celotehan berisik haters dengan mempersembahkan permainan ala dirinya yang bikin klub-klub Premier League perlu berpikir ulang untuk sesumbar akan mengalahkan The Reds. Slot mengedepankan formasi 4-2-3-1 menggantikan 4-3-3 yang jadi pakem Klopp dengan gegenpressingnya. Beberapa perubahan yang kentar dalam taktik Slot adalah menempatkan Ryan Gravenberch sebagai number 6, menggantikan Alexis McAllister, dan mengembalikan Trent Alexander-Arnold ke posisi idamannya sebagai bek kanan. Hasilnya seperti yang kita tahu, Liverpool merangsek ke papan atas hanya dalam beberapa pertandingan. Sebelum nyaman di pucuk, Liverpool terlibat pergulatan sengit dengan jawara bertahan Manchester Biru untuk memperebutkan status penguasa klasemen. Sekarang Liverpool jadi yang paling difavoritkan keluar sebagai pemenang Premier League di akhir musim nanti. Urusan kekurangan darah segar di skuadnya, Slot justru memaksimalkan stok penggawa yang ada dengan cerdik. Mantan pelatih Feyenoord tersebut membuat metode latihan khusus yang sesuai dengan pengkondisian para pemain. Tujuannya agar meminimalisir kemungkinan terjadinya badai cedera saat jadwal kompetisi sedang padat merayap. Inovasi inilah yang tidak terfikirkan oleh Klopp sepanjang masa kerjanya di Anfield. Gagah di liga sendiri belum tentu jadi jaminan untuk tampil moncer di Liga Champions. Justru itulah yang terjadi pada PSG di 8 laga babak awal yang menggunakan sistem baru berupa klasemen. Alih-alih dapat lolos ke fase knockout dengan mulus, klub empunya Raja Minyak malah terjerembab ke zona playoff. Meski sempat mendulang 3 kemenangan beruntun di penghujung fase awal melawan Salzburg, City dan Stuttgart, rupanya belum cukup untuk menerbangkan PSG langsung ke 16 besar. Alhasil, Gianluigi Donnarumma CS terpaksa mendarat di posisi ke-15 dengan hasil 4 menang, 1 seri, dan 3 kalah. Demi memperebutkan jatah sisa ke babak berikutnya, PSG harus bersaing dengan 15 klub yang sama-sama nyasar ke playoff. Sebelum hasil drawing UEFA diumumkan, fans dibuat deg-degan karena tim asal Prancis bisa saja berjumpa lawan yang menyulitkan dan berpotensi mengubur asa memenangi Liga Champions. Seperti Juventus, Manchester City, Bayern Munchen, AC Milan, hingga raja terakhir Real Madrid yang kebetulan lagi apes. Untungnya PSG mendapat gacha yang wangi kali ini. Lawan yang dihadapi adalah Brest, klub dari wilayah barat Prancis yang dianggap kuda hitam di Liga Champions. Padahal aslinya makanan empuk PSG di Ligue 1. Sebelum dijadwalkan untuk saling gelut di playoff, PSG sudah lebih dulu mengamuk 3-1 di markas sendiri dan 2-5 saat bertamu atas Brest di kancah Liga. Sudah jelas kalau Brest bukanlah lawan yang sepadan bagi runner-up Liga Champions 2020. Leg pertama tersaji di Stade du Rodoru pada 12 Februari 2025. Kedua tim mengusung misi yang berbeda jelang laga tersebut. Brest selaku tuan rumah berusaha sebisa mungkin untuk memberikan kejutan pada lawannya dari ibu kota demi mempertahankan status sebagai debutan yang diperhitungkan. Beda dengan PSG yang cenderung lebih santai karena telah mengantongi rekor yang bagus dan diunggulkan di atas kertas. Sepanjang laga, kedua tim saling jual beli tembakan yang membuat suasana jadi lebih seru dan hidup.